Shalom para kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya tinggal di Korea Selatan dan saya rindu untuk bisa menggembalakan anak-anak Tuhan yang ada di Korea Selatan. Kebenaran firman Tuhan yang senantiasa saya sampaikan berdurasi 5 menit. Saya hanya rindu menyapa para sahabat untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Yakobus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya senang dengan surat Yakobus ini. Surat ini pernah diperdebatkan oleh bapak-bapak gereja, apakah akan dimasukkan ke Alkitab kita atau tidak. Dan akhirnya bapak-bapak gereja memutuskan. Mengapa ada perdebatan? Karena kitab Yakobus ini sesungguhnya kitab yang sangat tajam. Dia kitab yang menuntut sebuah aksi, artinya sebuah bukti daripada iman. Jadi kalau saudara ingin iman saudara dimurnikan sebagai orang-orang Kristen, saudara harus baca kitab Yakobus ini. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus tadi berbicara supaya jemaat pada waktu itu mendekat kepada Allah. Di dalam ayatnya sebelumnya di sana dikatakan untuk supaya orang-orang anak-anak Tuhan tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Jadi ketika mereka hendak tunduk kepada Allah dan mau melawan iblis, caranya adalah dengan mendekat kepada Allah. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mendekat kepadamu. Sesungguhnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak membiarkan kita dan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi ketika ayat ini berbicara tentang Ia akan mendekat kepadamu, bukan berarti yang lalu-lalu Tuhan jauh, tetapi saudaralah yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan tetap ada di dekat kita, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, barulah kita akan bisa merasakan kedekatan Allah itu. Ini yang menjadi penting. Kekasih-kekasih Tuhan, ada syarat untuk kita bisa mendekat kepada Allah, yaitu supaya kita terlebih dahulu mentahirkan tangan kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Artinya apa? Tangan di sini adalah sebuah gaya bahasa di mana tangan mewakili keseluruhan tubuh kita. Ini menunjukkan bahwa kita harus menyucikan seluruh kehidupan lahiriah kita. Dan tidak hanya itu, di sana juga dikatakan dan sucikanlah. Jadi ada kata dan sucikanlah hatimu. Ini berbicara tentang apa, saudara? Kata hati ini dikontraskan dengan tangan. Ini menunjukkan supaya kita harus menyucikan juga hati, pikiran, dan motivasi kita. Artinya ketika kita hendak mendekat kepada Allah, maka kita harus memiliki satu komitmen untuk mentahirkan hidup kita atas dosa yang kita lakukan dan dosa-dosa yang ada dalam pikiran kita. Mintakan ampun kepada Tuhan. Minta untuk kita bisa lahir baru. Saudara-saudara, surat ini sangat tajam, saudara, ketika berkata, hai kamu yang mendua hati. Kemarin-kemarin kita mungkin hidup mendua hati. Kita hidup mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita juga hidup mendua dengan dunia.
seperti orang yang punya pacar tapi pacarnya dua, seperti seorang yang punya suami tapi punya selingkuhan, punya istri tapi punya selingkuhan. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang hidup selingkuh secara rohani, yang mendua hati, dan Tuhan tidak inginkan itu terjadi kepada saudara dan saya. Mari kita kembali ke jalan Tuhan dan kita mendekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terus berjuang untuk mendekat kepada Allah dan kita akan merasakan kedekatan, hubungan yang indah, yang mesra, yang dekat dengan Allah. Haleluya. Salam misi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ketika saudara ada pergumulan, ketika saudara ada masalah, hubungi saya. Saya siap bersama saudara bertumbuh bersama. Haleluya. Amin.